Oke, hari ke-20 min min Hamin 25 kalau nggak salah ya. Sorry nih agak nice. Hamin 24 ya, Hamin 24. Hamin 24 di tanggal 15 Juli yang gua record tanggal 16 Juli dini hari. Biasa telat-telat record karena gua baru kelar meeting tadi sama teman-teman gua. Gimana perkembangannya dan progresnya? Hari ini gua cukup cukup berpikir bahwa kayaknya kayaknya gue harus kasih link Saweria dulu deh ke lu semua nih. Nih, link Saweria nih. Set, gue taruh sini. Set, pindah ke sini ya. Set, wah ini mirror lagi. Nah, ya, gue pakai webcam third party BTW dari Isaac. Jadi agak berantakan. Sorry. Tapi nggak apa-apa. Ini bisa apa? Oh, walah, error videonya. Gara-gara gue mencet apa tadi? Fokus dan lain-lain di di aplikasi kamera bawaan, mungkin harus gua restart kali. Ya udahlah, pakai webcam bawaan dari laptop aja nggak apa-apa. Udah ya, tadi link Saweria udah ya. Oke, sekarang mungkin gua sekarang lebih ngerasa yang kepikiran ya, jiwa-jiwa. Sebenarnya gue jarang punya jiwa seperti ini. Gue jarang punya, atau seenggaknya jarang muncul kesempatan. Ini ada yang bolong nih, sorry nih. Muncul pikiran untuk mengubah sesuatu jadi ladang bisnis atau seenggaknya dapat duit. Gue tuh lagi jarang-jarangnya seperti itu. Tapi karena gue tahu Hamin 24 lagi gue pengen resign, jadinya segala sesuatu yang gue rasa bisa jadi peluang cuan, kayaknya bisa deh gue jadiin cuan gitu. Gitulah yang salah satu penyesalan gue kenapa gue nggak punya pemikiran itu sejak dari awal gue kerja di kantor ini. Sebenarnya ada, tapi suka ya ke distract aja sama kerjaan kantor. Ya gue pernah jelasin juga di episode sebelumnya, kerjaan kantor gue emang enak, nggak selebay itu. Mungkin emang lo boleh bilang mental gue yang lemah, tapi menurut gue emang gue udah saatnya, udah cukup gitu kerja di kantor ini gitu, karena nggak ngeliat perkembangan karirnya aja gitu. Menurut gue, oh ya udah gitu, MVP 2 kali itu nggak berarti apa-apa juga gitu di karir kantor ini. Bukan kantor yang jelek, mungkin guanya pengen tantangan lebih baru lagi dan dunia yang lebih beda lagi gitu, dan fokus di diri gue sendiri. Semua hal-hal itu udah gue asik, lebih deket, wah lebih mantep kayak gini nih. Semua hal-hal itu udah pernah gue jelasin juga di konten episode-episode yang sebelumnya. Hamin 25, Hamin 26 udah gue jelasin. Nah, tapi gue ya bener, gue agak menyayangkan kenapa jiwa-jiwa atau pemikiran seperti ini gak muncul dari awal gue masuk kantor. Sebenarnya muncul, tapi ya gitu, anggot-anggotan, nggak punya banyak waktu. Karena mikir besok udah harus kerja lagi, besok udah harus nyetok konten lagi, besok udah harus merhatiin tren-tren lagi yang hype dan bisa gue aplikasikan di kantor gue. Jadi itulah yang bikin gue menunda-nunda kali ya. Dan karena gue juga sibuk memperbaiki diri, sibuk memperbaiki workflow, cara gue kerja, jam tidur, jadwal gue kerja di rumah. Jadi karena gue saking sibuknya memperbaiki jadwal itu, gue jadi lupa kalau gue punya cita-cita atau jiwa-jiwa eh, mencari peluang untuk dapat cuan itu jadi hilang gitu. Jadi hilang. Baru-baru ini aja gue jadi ketemu lagi nih. Kayak gue pengen nambahin jam kelas gue pengen ngejual ini ngejual itu, produk digital jadi muncul gitu. Padahal hal-hal tersebut tuh udah sering lewat juga di awal-awal, di tahun kemarin itu udah lewat gitu. Cuman sekarang orientasi gue karena gue butuh pemasukan yang lebih stabil dan yang pasti setelah gue resign ini. Jadi gue fokus gue jadi nyari-nyari kelas, nyari kursus untuk bisa ningkatin income gue juga, untuk bisa ningkatin ilmu gue juga, dan gue jadi lebih sensitif untuk nyari cara bertahan hidup gitu.
Ya emang mungkin naturalnya kayak gitu kali ya. Kalau kita udah terlalu nyaman, kita merasa nyaman, apalagi kita merasa dinyamankan, ya kita jadi nggak bergerak gitu. Ya gitu-gitu aja. Stabil sih stabil, cuman bosen nggak sih bre? Bosen sih. Gue dari awal juga udah berorientasi nggak pengen jadi kerja kantoran dan kerja karyawan karena gue nggak suka kestabilan itu. Nggak munafik. Gue suka kestabilan. Gue suka ngatur duit dari apa yang udah diberi ke gue dengan pasti setiap bulan. Gue suka. Gue suka juga menghemat. Oh bulan depan belum tentu ada freelance. Gue memanfaatkan gaji kantor gue yang segini supaya gue bisa hidup 1 bulan tanpa kekurangan. Suka gue, suka. Tapi bosen kayak. Mungkin alasannya ketemu sekarang tuh gue bosen. Udah nggak into lagi di ngedit konten yang bukan gue gitu. Lagi bosen kayaknya. Dan bosan itu gue jadi alasan sebagai jalan untuk resign. Dan alhamdulillah gue jadi punya semangat juga untuk ngebangun semangat api-api yang membara dari teman-teman gue, Arizalun, Ananda Mustafa. Karena baru aja gue kelar meeting ngomongin bisnis yang akan lagi gue rancang dulu, belum gue jalankan, belum gue running dan eksekusi, tapi lagi gue rancang. Kayaknya gue emang cocok untuk merancang sesuatu ngomongin dari masalah pondasi karena gue percaya pondasi itu penting banget sih. Eksekusi paling penting. Tapi eksekusi tanpa pondasi jadinya ngasal. Kalau misalnya kita eksekusi tanpa pondasi tapi kita bekerja hanya untuk diri sendiri, itu udah sering gue lakuin. Gue eksekusi, yang penting gue tahu ilmunya, gue ngajar gitar aja deh, gue ngajar foto aja deh, gue bikin konten aja deh, gue tahu ilmunya kok, ntar sambil belajar. Itu sering banget tanpa pondasi yang kuat, tanpa pondasi atau strategi sosmed gue harus seperti apa. Di awal gue tuh nggak kayak gitu, tapi karena kita bekerja sama orang, ngajak temen-temen, jadi pondasi itu sangat gue pikirkan, fundamentalnya tuh lagi gue cari dan lagi gue kuatin, karena gue juga bisa dibantu sama temen-temen. Walaupun gue mikirin fundamental atau pondasinya sendirian, dibantu juga sama temen-temen, tapi seenggaknya temen-temen tahu pikiran gue apa dan temen-temen tuh bisa ngebantu mewujudkannya. Nah, kalau gue mikirin fundamental dan pondasi diri gue sendiri, konten gue harus seperti apa, nanti gue ngajar target gue berapa murid dalam seminggu atau dalam per hari, nanti gue mau kerja di mana dan lain, bisa. Tapi gue lebih pentingin eksekusi. Kelamaan mikir nanti gue nya, kelamaan mikir buat diri sendiri nggak jadi apa-apa. Jadi lebih baik tahu sedikit tapi action lebih banyak ketimbang banyak tahu tapi nggak action. Nah kalau gue ngajak teman-teman gue ini, gue lebih mementingkan pondasi itu harus kita benerin, fundamental itu harus kita bangun dulu supaya kita bisa action yang lebih bener gitu. Jadi kita harus tahu lebih banyak dulu nih, karena kita atau gue pribadi nggak pengen bikin teman-teman rugi gitu. Gue pribadi nggak pengen bikin teman-teman ngerasa ini project omdo gitu. Karena project yang akan gue laksanakan ini bisa dibilang sangat minim modal dan sangat banyak belajar di awal. Tapi minim modal dan eksekusinya mudah, dan gue usahakan pendapatannya itu wah sebisa mungkin. Jadi gue juga tadi kepikiran, gue kan punya kenalan followers yang sekarang udah jadi selebgram sebenarnya ya, karena awal-awal konten gue viral tuh gue banyak dihubungin sama brand, termasuk sama konten kreator juga. Dia ngajakin gue collab tadinya, cuman gue nggak punya konten pilar yang gue bisa collab sama orang gitu, karena gue bingung kalau mau collab konten kayak gimana ya. Jadi gue rasa sekarang udah punya kebiasaan untuk bikin podcast, gue senang nanya-nanya, gue punya YouTube yang bisa dikembangin.
punya followers Instagram dan punya followers TikTok juga. Dan konten gue sekarang udah lebih fokus ke edukasi dan entertain ketimbang komedi-komedi ataupun musik lagi. Itu ada, cuman beda akun dan nggak terlalu sering untuk berkomedi di akun gue sendiri. Jadi gue kayaknya bisa nih ngajak collab si orang ini nih, gitu, supaya ya dia mampir ke YouTube gue, dia bikin konten sama gue, apapun itu kontennya gue ikutin lah. Dan yang penting dia juga ikutin konten gue, kan namanya kolaborasi ya. Alasannya kenapa gue pengen lebih serius di konten, bukan hanya sekedar serius menjalaninya, tapi serius membangun personal branding gue yang lebih serius di konten. Karena gue nggak tahu pernah ngasih tahu ini di YouTube apa enggak ya, tapi karena gue ngerasa sehari-hari, gue udah sering ngasih tahu ini ke teman-teman juga, orang-orang terdekat gue ngerasa sehari-hari itu terlalu banyak bercanda sebenarnya. Padahal gue punya value yang cukup bisa gue banggakan dan cukup bisa gue sharing ke orang-orang. Dan orang-orang yang gak kenal gue sehari-hari seperti apa, mereka pengen belajar sama gue. Karena mereka gak tahu gue sehari-hari itu konyol sebenarnya, bercanda terus. Sorry, layarnya gue yang bercanda. Kadang orang susah bedain gue serius apa enggak, karena gue suka bercanda. Kecuali gue ngobrolnya one on one gitu, gue nggak sebercanda itu. Tapi kalau ramean gue mencoba untuk berusaha menjadi pencair lah. Nah, jadi biar brandingan gue nggak bercanda terus, dan ketika gue ngomong serius itu emang dianggap serius dan bener, gue nggak pengen lagi banyak-banyak bercanda di Instagram pribadi. Gitu. Alasannya seperti itu. Jadi momentum inilah yang akan gue manfaatkan di sosial media gue selagi gue menuju proses resign. Selagi gue masih ada dana yang bisa gue pakai untuk 3 bulan sampai 5 bulan ke depan untuk bertahan hidup, seenggaknya di rumah. Walaupun Agustus nanti gue rencana pengen pergi ke Bali sih, pengen ya liburan aja gitu, ngabisin masa pensiun. Jailah pensiun. Baru juga berapa tahun kerja. Rencana dari Bali gue pulang, nice lagi gimana caranya. Syukur-syukur dari konten ini gue udah bisa menghasilkan. Makanya nih, link nih QR Saweria langsung aja di scan. Karena episode ini hanya segitu dulu. Tadi gue juga podcast sama Kebi BTW, cuman podcastnya ya lucu-lucuan aja dan seru-seruan. Dan kocaknya nih HP gue ternyata pas gue podcast, lagi-lagi setiap gue podcast pakai kamera belakang, gue gak merhatiin storage gue tuh udah penuh. Jadi 23 menit itu dia udah habis, sedangkan obrolan kita tuh 1 jam. Nah, terulang lagi seperti podcast gue sama si Rama, saudara gue yang ada di YouTube, NGTD namanya. YouTube gue juga nih. Cuman setengah doang, tuh sisanya audio gelap gitu ya. Gitu aja. Like, comment, subscribe, dislike juga gak apa-apa. Sampai ketemu di Hamin 25 harusnya. Ntar gue buka file explorer bisa kan. Hamin berapa sih? Aduh lupa mulu, gampang banget lupa. Hamin 20, ini 24, Hamin 23 sebelum resign. Seperti apa keseruannya. Dan ya gitu aja. Thank you.